Pemirsa, apakah pernyataan Presiden Joko Widodo di Halim Perdana Kusuma kemarin bisa memicu potensi pemilu rawan kecurangan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ahli hukum tata negara Ferry Amsari dan Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran, Frits Edward Siregar. Bang Frits Edward dan Mas Ferry, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Malam Bang Ferry, malam Ya. Bang Egan. Selamat malam. Mas Ferry, kenapa menurut Anda pernyataan Presiden Joko Widodo kemarin bahwa Presiden boleh berpihak dan berkampanye itu justru malah mendorong adanya potensi kecurangan pemilu yang lebih besar? Bahkan sifatnya itu TSM, terstruktur, sistematis, dan kemudian masif, Mas Ferry. Jadi pertama, problematika cawe-cawe ini sudah disampaikan Presiden sendiri sebelumnya. Kedua, memang tidak ada peraturan yang dilanggar Presiden untuk berkampanye secara normatif. Pasal 281 membuka ruang Presiden bisa berkampanye. Pasal 290, 291 kalau tidak salah eksplisit menyebut Presiden punya hak untuk ikut kampanye. Tetapi kalau kita lihat konteks permasalahannya, problematikanya tidak di urusan norma pasal-pasal, tetapi di etika. Saat ini Presiden Jokowi itu punya kondisi yang berbeda dengan calon-calon presiden sebelumnya. Hari ini Presiden Jokowi adalah seorang presiden yang berasal dari PDIP, tetapi dia mendukung ruang partai yang berbeda dari Gerindra, dan itu aneh dan janggal dalam sistem berpolitik. Jadi ada moralitas dan adab berpolitik yang kemudian menjadi masalah dalam konteks dukung-mendukung ini. Demi kepentingan mendukung anaknya, Presiden mengabaikan adab berpolitik di internal partainya. Padahal tidak pernah terjadi dalam peradaban politik yang baik, seorang calon presiden di partai tertentu mendukung calon presiden dari partai lain. Tidak pernah itu terjadi. Jadi ada adab dan yang bisa dikatakan bermasalah. Untuk apa? Satu, pertama karena angka keterpilihan atau preferensi calon presiden Prabowo tidak meningkat, sehingga diperlukan kekuatan besar bentuk dukungan dari presiden. Jadi ada ruang politiknya juga yang ingin ditampilkan oleh presiden. Kedua, potensi presiden menyatakan seperti ini bentuk komando agar berbagai penjabat kepala daerah yang dia telah tunjuk untuk berkomitmen saling dukung-mendukung untuk kepentingan pemilu 2024. Catatan kita, tidak ada satu kepala daerah, kepala desa pun yang berada di bawah penjabat kepala daerah yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi yang ditegur ketika mereka melakukan deklarasi dukungan-dukungan terhadap calon presiden tertentu, dalam hal ini Pak Prabowo. Jadi ini merupakan bagian terstruktur, menunjukkan bagaimana keterlibatan presiden dan bawahannya dalam menata kecurangan pemilu untuk pemilu 2024. Bayangkan saat ini presiden menyatakan dukungannya, menteri dan wakil menteri menyatakan dukungannya, ke penjabat kepala daerah yang jumlahnya 158 menyatakan satu komando di bawah Presiden Jokowi. Jadi yang dikatakan Pak Jokowi itu nantinya akan diikuti oleh kepala daerah maupun struktur di bawahnya, bahkan sampai ke tingkat kepala desa begitu, menurut Anda begitu? Kan Pak Presiden sudah memberikan gambaran bahwa suatu waktu penjabat kepala daerah ini bisa dikoreksi kinerjanya oleh Presiden. Tidak 3 bulan, tidak 6 bulan kata Presiden, dia bisa mengoreksi harian. Tadi ada nuansa yang dibangun Presiden untuk memastikan tingkat kepatuhan penjabat itu berlangsung total kepada dirinya, terutama dikaitkan dengan pemilu 2024, tentu diarahkan kepada calon yang didukung oleh Presiden. Oke, Bang Frits Edward, apakah itu yang sedang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka ketika kemudian mengumpulkan kepala desa di Ambon kemarin? Mengkonsolidasikan dukungan begitu, karena Pak Presiden sudah mengatakan ada dukungan ataupun boleh berpihak begitu. Menurut Anda bagaimana? Ya, selamat malam Bang Ferry dan teman-teman sekalian. Sebenarnya kalau kita mengacu Bang, tadi kan pertanyaan pertama Bang, apakah Presiden itu boleh kampanye? Undang-undang memperbolehkan Presiden kampanye, pasal 281. Bagaimana haknya itu dipakai? Pasal 299.
Kemudian bagaimana pembatasan-pembatasan, ada pasal 300, pasal 304. Kemudian terkait dengan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan, itu diatur dalam pasal 282 dan 283. Tapi yang teman-teman lupa, saya yakin juga Bang Ferry mungkin sebenarnya tidak lupa bahwa pasal-pasal itu merupakan pasal yang muncul sejak tahun 2008. Undang-Undang 42 tahun 2008 soal Pilpres sudah mengatur mengenai kampanye boleh presiden, pasal 42. Kemudian apakah presiden boleh pakai atau tidak haknya, pasal 59. Kemudian bagaimana cara untuk tindakan menguntungkan dan merugikan, itu pasal 43 dan 44. Apa yang mau saya sampaikan, Bung Egan? Yang mau saya sampaikan adalah bahwa keterlibatan presiden dalam kampanye itu sudah kita lakukan sejak tahun pemilu 2009, 2014, 2019. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa tindakan yang sudah kita sepakati diperbolehkan selama 3 kali pemilu, 3 kali pilpres? Kenapa sekarang kemudian kita bertanyakan, wah ini tidak etis? Kemudian pertanyaan adalah, yang tidak etis itu apakah undang-undangnya atau pembuat undang-undangnya? Karena tindakan untuk keterlibatan presiden dalam kampanye itu diperbolehkan dalam undang-undang. Sekarang saya bertanya kepada teman-teman, apakah ada undang-undang mengatakan, oh presiden itu hanya boleh kampanye untuk partai politik? Jadi boleh nih presiden kampanye buat untuk partai politik, tapi dia tidak boleh untuk kampanye buat untuknya pilpres. Undang-undang yang dibuat oleh partai politik yang ada di DPR, partai pengusung 1 dan 3 dan juga 2, udah melihat sebuah undang-undang itu bukan hanya situasi kondisi hari ini, dia melihat pengalaman masa lalu, tapi melihat bagaimana mengakui tidak bahwa pernyataan Pak Jokowi kemarin maksud saya itu adalah apabila partai politik merasa bahwa itu tindakan yang salah, seharusnya pada saat pembentukan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu dihapus. Tapi kan tidak dihapus, Bang. Itu sudah ada. Jadi partai politik Bang Fris, tapi mengakui tidak bahwa kemudian pernyataan Pak Jokowi kemarin itu memang menguntungkan 02 begitu? Kalaunya kita bisa melihat, kan pertanyaannya begini, Bang. Apakah presiden akan mempergunakan haknya dalam bentuk kampanye? Kan kita tidak tahu apakah presiden bakal akan kampanye atau tidak. Kalau dalam melihat ini tadi pertanyaan Bang Egan, apakah ini tindakan yang menguntungkan dan merugikan? Kita harus melihat dalam 2 rezim. Pasal 281, rezim yang memperbolehkan kampanye. Selama dalam kampanye, di presiden diperbolehkan untuk menyampaikan visi misi program atau citra diri salah satu paslon. Itu kan rezim 281. Tapi di luar rezim daripada kampanye, ada aturan pasal 282 dan 283, di mana melakukan tindakan yang menguntungkan dan merugikan. Jadi saya melihatnya, dalam konteks kampanye, bahwa presiden boleh menyampaikan sesuatu, visi misi program ataupun citra diri dari salah satu paslon ataupun partai politik. Tapi kan pasal itu kan, pasal 281 kan tidak mengatur apakah ini untuk partai politik atau untuk paslon. Mas Ferry, ini bukan hal yang baru, sudah sejak tahun 2008, jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi itu bukan sesuatu yang mengejutkan begitu. Memang boleh berkampanye dan berpihak. Menurut Anda, Mas Ferry? Ya, jadi begini, tidak ada yang melarang presiden untuk berkampanye. Dalam demokrasi sistem presidensial boleh. Tetapi sesuatu yang boleh belum tentu beradab. Pak Fris ini boleh berkampanye, tetapi kalau kemudian di bawah kekuasaannya ada hal-hal yang tidak patut dia lakukan, ya tidak boleh. Ini presiden berkampanye untuk anaknya. Dia akan cuti melayani negara ini agar anaknya bisa menang pemilu. Ini presiden akan siapa sih yang bisa menahan presiden menggunakan fasilitas negara? Toh pun kalau presiden patuh dalam hal ini, bagaimana dengan lapis bawahnya? Ini kan pertanyaan besar. Siapa yang akan melarang anak presiden berkampanye? Juga timbul menjadi masalah baru. Jadi ini bukan soal kita melarang. Boleh 281 mengecualikan pejabat negara dilarang berkampanye. Presiden boleh berkampanye. Tapi apakah beradab? Tidak. Kalau dilihat dari semangat kontekstual yang ada, apa yang terjadi dengan Jokowi khusus kasusnya, kalau dilihat ilmu ini sebenarnya Bang Fris paham lah ya, bahwa di mana-mana presiden boleh berkampanye, tapi asal dari partainya sendiri. Nah ini sekarang bukan dari partainya, adab berpolitiknya salah. Apalagi dia akan cuti demi kepentingan negara, di luar tanggung jawab negaranya,
untuk kepentingan anak dia agar menang. Ingat, kalau presiden berkampanye, presiden akan berkampanye terhadap orang yang pernah dia lawan berdebat 10 tahun yang lalu. Orang yang dia pertanyakan kualitas HAM-nya. Presiden akan kelihatan mengalihkan pembicaraannya dalam 2 periode sebelumnya terhadap Pak Prabowo yang akan berbeda nantinya. Coba bayangkan, kebohongan presiden akan terlihat karena berbeda-beda pernyataannya terhadap Pak Prabowo. Ada baiknya tim berpikir ya untuk melindungi marwah presiden, untuk tidak terlihat orang yang tidak konsisten pembicaraannya terhadap Pak Prabowo jika mengkampanyekan Pak Prabowo. Apalagi dia akan mengkampanyekan anaknya, tambah aneh lagi itu. Baik, Mas Ferry, kita harus jeda dulu. Saya akan berikan tanggapan kepada Bang Frits nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.